Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadilah Sholawat TV. Semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Islam yang terus menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan apa yang sudah didapat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suratul warahmatullahi Fatihah, wabarakatuh. kalau boleh saya artikan dialog sama Allah, berdialog dengan Allah. Setiap satu ayat kita baca, Allah jawab kita. Makanya disunnahkan kalau kita baca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya. Tiap ayat berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza qara'a al-Fatihah kana yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah. Saking pelan-pelan dan bertahap-tahap membaca ayat-ayatnya suratul Fatihah. Menunjukkan beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang berdialog dengan Allah melalui bacaan suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah memiliki banyak nama. Di antara lain Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, Asy-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Waqiyah, menyembuh segala penyakit, melindungi dari segala bahaya, gangguan, godaan, bahkan bisa menjadi ruqyah. Lebih baik kita ruqyah diri sendiri. Sering orang bertanya, saya tidak faham ayat-ayat ruqyah. Cukup dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah mewakili semua ayat-ayat untuk meruqyah diri sendiri. Menjadi rutin dibaca. Boleh jadi wirid. Setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap mau minum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu kiai, ustaz, habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup di dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silahkan minum. Kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah itu obat. Tidak sah salat seorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Artinya kalau kita lagi salat sendiri, munfarid, pas di rakaat yang kedua kita sadar, pas rakaat pertama, aduh saya lupa baca Al-Fatihah. Gimana solusinya? Rakaat yang kedua jadi rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama hangus, anggap belum salat. Itu cara isra. Aku lupa suratul Fatihah, ya udah aku berhenti, aku ulang. Tidak ada di dalam Islam gitu. Yang ada dalam hukum fikih, rakaat pertama tertinggal suratul Fatihah, rakaat yang kedua dijadikan rakaat pertama. Rakaat yang pertama hangus. Sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Tapi sahwi tidak mencukupi atau menggantikan rukun yang kita tinggalkan. Ada istilah rukun, ada istilah wajib. Kalau tertinggal wajib dalam salat, masih bisa kita laksanakan sujud sahwi, menggantikan yang kita tinggalkan. Contoh, salah satu contoh wajib apa? Dalam salat wajib, baca Al-Fatihah rukun, melanjutkan ayat-ayat yang lain, surah pendek itu wajib. Gimana kalau saya salat zuhur, habis saya baca Al-Fatihah di rakaat pertama, saya langsung ruku'. Berarti apa yang tertinggal? Bacaan ayat kan? Surah pendek tertinggal. Hukum surah pendek sesudah Al-Fatihah wajib di dalam salat fardu. Sunnah di dalam salat sunnah. Kalau saya lakukan salat sunnah, boleh enggak saya hanya baca Al-Fatihah kemudian langsung ruku'? Boleh. Tidak harus baca ayat-ayat yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi di salat wajib, rakaat pertama, rakaat yang kedua, Al-Fatihah rukun, kewajibannya dilengkapi dengan wajib baca ayat. Walaupun satu ayat. Tidak harus satu surah. Satu ayat kemudian langsung ruku'. Boleh. Amma yatasaalun, Allahu Akbar. Satu ayat.
itu sudah mencukupi melaksanakan yang wajib. Mau lebih banyak lagi ya bebas. Ada salah satu doa yang sangat indah tapi dikagumi oleh Rasulullah SAW ketika mendengar seorang sahabat sebelum salam membaca doa tersebut, sampai kata Rasulullah SAW, qad ghufiralah, qad ghufiralah, qad ghufiralah, sudah diampuni Allah, sudah diampuni Allah, sampai 3 kali dibaca doa tersebut. Ini diriwayatkan Imam Abi Daud. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal belum? Belum. Saya ulang lagi ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu dibacakan sebelum salam, habis tahiyat, sebelum salam. Kata Rasulullah, diampuni Allah, diampuni Allah, diampuni Allah, sampai 3 kali. Kalau sudah hafal qulhu mesti bisa hafal doa ini. Al-Fatihah sebagai obat, ini bukan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Itu sungguh subhanallah. Al-Quran sebenarnya seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat, menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran menyembuh penyakit hanya berlaku bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berlaku. Dan banyak hadis yang menunjukkan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an ketika menobati seorang kepala kampung yang sambat sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah sampai dia sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka mencerita ketika mereka pulang ke Madinah bertemu Rasulullah SAW, mereka mencerita apa yang terjadi bersama orang kampung. Di antaranya kepala kampung yang sedang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dia sembuh. Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana wahai Abu Musa kamu tahu itu ruqyah? Itu menunjukkan Rasul setuju dengan perilaku Abu Musa Al-Ash'ari. Cuba bayangkan jamaah sekalian, setiap satu ayat dari suratul Fatihah kita baca, Allah jawab kita. Allah menjawab kita. Ada yang sempurna, jangan sambungkan suratul Fatihah. Jangan Allah jawab, kita Fatihah. hayati jawaban Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik Yaumiddin. Qala Allah, athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Allah jawab setiap ayat. Allah menjawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hambaku. Na'budu itu Allah, nasta'in kami memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ada 2 bagian. Ini antaraku dan hambaku, kata Allah. Ini ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang hambaku minta aku berikan. Coba gimana jawaban Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan hambaku. Apapun hambaku meminta aku berikan. Habis itu apa yang diminta oleh hamba? Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetap Allah masih jawab, ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah jawab, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini untuk hambaku. Artinya Allah kabulkan doanya, karena ini doa. Makanya kita tutupi amin. Apa arti amin? Allahumma stajib. Ya Allah, mohon diterima. Itu makna amin. Mohon ya Allah, terima permohonan kami. Terima permohonan kami. Allah menjawab, ini untuk hambaku. Artinya Allah jawab dan kabulkan doa kita. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, kita merasakan berdialog dengan Allah. Dan suratul Fatihah, dua macam doa ada di dalamnya. Ada dua macam doa. Ada dua macam doa. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah bukan dan doa masalah. Masalah. Apa beda doa ibadah sama doa masalah? Ada dua macam doa. Dan dua-duanya ada di dalam suratul Fatihah. Doa ibadah yang isinya memuji Allah tanpa meminta. Doa ibadah memuji Allah tanpa meminta. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa permintaannya? Tidak ada. Cuman artinya apa? Memuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Dan tidak ada kata yang terindah daripada kata alhamdu, karena alhamdu sudah mewakili semua segala pujian. Sudah mewakili semua pujian. Arti kalau ada di antara kita yang tidak faham cara yang terbaik memuji Allah, tidak hafal Asmaul Husna, aku ingin memuji Allah, cukup satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Mewakili Alamin. segala pujian. Artinya semua pujian bagimu ya Allah, segalanya. Karena disebut kata itu doa ibadah, karena isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Doa yang kedua, doa masalah. Doa masalah. Yang isinya memohon sesuatu. Memohon sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim. Kan ada permintaan. Makanya disebutkan doa masalah. Kita berdoa diawali dengan doa ibadah, baru masuk kepada doa masalah. Cara doa. Jangan langsung mau berdoa, ya Allah ampuni ya Allah. Puji dulu, karena Allah senang mendengar pujian hamba. Allah senang mendengarkan pujian dari hamba-Nya. Buat Allah senang dulu, baru minta. Dan itu sudah dibuktikan oleh suratul Fatihah. Bagi orang awam yang tidak bisa berdoa, tidak mampu doa, tidak hafal doa, dia cukup membaca Al-Fatihah, mewakili semua doa. Mewakili semua isinya doa ibadah ada, memuji Allah tanpa meminta, dan juga ada isinya doa masalah. Boleh enggak saya baca Al-Fatihah supaya anak saya mendapatkan hidayah, supaya anak saya sembuhkan oleh Allah, supaya saya dapat jodoh, supaya saya diberikan kemudahan? Doa. Al-Fatihah mewakili semua doa bagi orang yang tidak faham doa atau tidak bisa berdoa. Jadi diawali doa kita dan doa ibadah yang isinya memuji tanpa meminta, baru masuk ke tahap yang kedua, doa masalah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dibacakan Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum meminta apa-apa. Kita memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dengan kita ikrarkan iyyaka na'budu, itu hakmu ya Allah, dan kami memohon bertolongan kepada Allah. Dan yang terbaik pertolongan yang kita mohonkan kepada Allah adalah minta hidayah kepada jalan yang lurus. Minta hidayah pada jalan kalau yang kita lurus. dapat hidayah, segala urusan kita beres. Karena kata ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dalam hal agama. Itu tidak, bukan hanya itu saja.
Ihdinas siratal mustaqim dalam mengurusi rumah tangga. Ihdinas siratal mustaqim dalam mencari nafkah dan rezeki. Ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam beribadah. Ihdinas siratal mustaqim dalam ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim dalam sabar. Semua hal-hal yang kita butuhkan, dunia maupun akhirat, ibadah maupun tidak ibadah, beramal apapun, kita memohon petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Kita memohon melalui ayat ini, kita berharap segala aktivitas kita bisa mendapatkan yang terbaik, di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah Allah petunjuk kepada jalan yang lurus, yang terbaik. Yang terbaik rumah tangga, yang terbaik mendidik anak, yang terbaik dalam menjaga diri, yang terbaik melindungi diri, yang terbaik mencari nafkah dan rezeki, baik, yang terbaik dalam beribadah, yang terbaik dalam tahajud, yang terbaik dalam majlis ilmu. Ya, semua kita berharap melalui ihdinas siratal mustaqim sudah termasuk segala yang kita inginkan, dan kita hanya meminta terbaik. Yang terbaik. Contohnya seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami memohon petunjuk kepada jalan yang lurus sebagaimana hamba-Mu yang telah mendapatkan karunia nikmat-nikmat-Mu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami ingin dapat seperti mereka. Seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, seperti Siti Khadijah, seperti Siti. Kita ingin seperti mereka, siratal ladzina an'amta alaihim. Janganlah ya Allah seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkan, lindungilah kami dari situ, dari hal-hal yang mendapatkan kemurkaan. Dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana hamba-Mu yang telah menerima karunia nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kami mau ya Allah. Tapi jangan di jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat. Dan orang-orang yang tersesat. Makanya kita memohon petunjuk kepada jalan yang lurus, tapi jangan sampai kepada jalan yang dimurkai Allah. Kami tidak mau punya ilmu, tapi tidak pernah gunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Allahumma terima. Ya Allah, mohon diterima. Betapa mulianya suratul Fatihah.